Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Pentasanta tadi sudah banyak berbicara tentang bagian saya ini, tanggung jawab rohani dan tanggung jawab sosial bagi hamba Tuhan, GPB ya khususnya gitu ya, yang berkaitan dengan teman-teman kita yang akan ditahbiskan hari Senin besok. Ya. Baik, Bapak-bapak, hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan, saya akan gabungkan saja dua materi ini yang berkaitan dengan tanggung jawab rohani dan tanggung jawab sosial bagi hamba Tuhan di setiap generasi ya. Kamis 12 Mei 2022. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, setiap hamba Tuhan punya tanggung jawab rohani dan tanggung jawab sosial yang harus berjalan serasi. Saya rasa semua setuju ya. Harus berjalan selaras. Harus berjalan harmoni di setiap generasi. Sehingga mampu melahirkan atau menghasilkan generasi rohani yang militan dalam Kristus dan pekerjaannya. Sebagai hamba Tuhan, kita pun telah menerima warisan dari generasi pendahulu kita untuk kita jaga, untuk kita lestarikan, untuk kita tumbuh kembangkan, dan mungkin juga harus kita wariskan bagi generasi berikut, yaitu anak cucu kita. Ya, sebagaimana saya juga paham kita lahir tidak punya ilmu, tidak punya kemampuan apa-apa, dan kita juga bisa mendapatkan berkat dari semalam ya, yang disampaikan oleh hambanya Pak Yosua, Pak Johan, dan juga Pak Santa tadi, itu juga tidak terlepas dari pendahulu kita. Ya, Pak Yosua berbicara tentang keselamatan, ya, lalu konsep keselamatan. Lalu Pak Johan bicara tentang anak baptis ya, seorang baptis itu luar biasa juga. Lalu tadi kita juga sudah dibekali, dikuatkan, diarahkan, dipertajam lagi dengan ilmu-ilmu sukses yang berkaitan dengan karakter, loyalitas, integritas, dan ketundukan kita. Nah, sebagai tanggung jawab hamba Tuhan di setiap generasi, ya, saya melihat ada beberapa hal yang penting. Yang pertama, kita harus menjaga dan mewariskan iman percaya kita kepada Tuhan, ya, bagi anak cucu kita. Nah, Bapak-bapak dikasihi Tuhan, iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah merupakan harga mati bagi kita sebagai hamba Tuhan, ya. Terlebih lagi yang sudah dijelaskan tentang keselamatan kemarin, itu sudah harga mati bagi kita. Nah, oleh sebab itu harus dijaga, dirawat, dilestarikan, ditumbuh kembangkan, dialami, dihidupi setiap hari dan siap diwariskan kepada generasi berikutnya, yaitu anak cucu kita. Baik di dalam lingkungan gereja, terlebih lagi dalam lingkungan keluarga. Sehingga tidak ada nanti lagi anak-anak pendeta itu tidak mendukung gitu ya, atau bahkan tidak ngefan dengan tugas panggilan bapaknya sebagai pendeta. Ya, itu ya, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala gitu. Nah, inilah tanggung jawab rohani kita sebagai hamba Tuhan. Seperti iman yang hidup pada Nenek Louis, juga hidup pada Ibu Yunike, yang juga hidup pada Timotius, 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Timotius beriman dan percaya kepada Tuhan karena mau menerima warisan iman itu dari ibunya Yunike. Dan Yunike menerima warisan iman itu dari ibunya, yaitu Louis. Demikian juga kiranya kita sebagai hamba Tuhan dapat mewariskan iman percaya kepada generasi berikutnya. Demikian juga seterusnya ke generasi-generasi berikutnya. Sebagai tanggung jawab rohani kita. Karena kita punya tanggung jawab rohani di setiap generasi, maka menuntut kita terdidik dalam soal-soal pokok iman kita. Dan dalam ajaran yang sehat, yang telah kita terima juga dari generasi pendahulu kita, yang bersumber dari Alkitab. Rasul Paulus memberi perhatian serius tentang tanggung jawab rohani pada Timotius, agar kamu bisa menjadi hamba Tuhan yang baik, dapat ditiru dan dapat digugu oleh jemaat Efesus. Kamu harus memiliki yang saya sebut di sini dengan 3I. Ya, yang pertama harus memiliki ilmu. Yang kedua memiliki iman, dan yang ketiga memiliki ibadah. Inilah tanggung jawab
kita sama Tuhan, ya tanggung jawab rohani, dan juga nanti akan selaras dengan tanggung jawab sosial kita sebagai hamba Tuhan. Nah, apa maksudnya 3I yang pertama? I yang pertama itu adalah berilmu. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, berilmu adalah terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dalam ajaran yang sehat, yang telah kau ikuti selama ini, ya, kata Rasul Paulus, 1 Timotius 4 ayat yang ke-6. Nah, agar kita berilmu, caranya kita tidak akan pernah berhenti belajar tentang apa saja yang dapat menolong kemajuan pelayanan kita, ya, melalui sekolah formal, misalnya STT. Makanya saya senang sekali teman-teman kita senior sering mengajak, ayo upgrade, ya. Yang memang belum S1, ayo selesaikan S1-nya. Yang belum S2, ayo selesaikan. Bahkan ada teman kita yang sudah S3, puji Tuhan. Itu semuanya puji Tuhan, haleluya. Ya, karena itu adalah cara untuk kita berilmu, ya. Lalu melalui kelas-kelas khusus, ya mungkin seperti kelas ini, kita anggap ini kelas khusus diklat kita ini. Dan saya dari semalam dapat berkat yang luar biasa untuk menambah pengetahuan saya, untuk menambah perbendaharaan pengetahuan saya. Pak Yos menyampaikan dengan sangat gamblang, Pak Johan juga tentang seorang baptis luar biasa, mungkin baru bagi kita semuanya. Ya tadi lagi Pak Santa sudah menjelaskan ada beberapa ilmu sukses, ilmu beruntung, ya, ilmu kaya, ya, yang diberikan luar biasa, ya, itu bagus. Lalu mungkin juga melalui seminar dan lain sebagainya, ya, di dalam 1 Timotius 4 ayat 13, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Nah, ditinggung oleh Pak Santa tadi, makanan yang utama dan yang terutama sebagai hamba Tuhan adalah kitab suci, yaitu Alkitab. Kiranya firman Tuhan menjadi terang dan kita hidup di dalamnya, agar kemajuan kita nyata bagi semua orang. Dan kiranya firman Tuhan juga menjadi awasan bagi diri sendiri dalam mengajar. Karena dengan berbuat demikian kita akan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang yang mendengar pengajaran kita. 1 Timotius 4 ayat 15 sampai yang ke-16 itu. Antara ilmu, iman, dan ibadah harus selaras, harus serasi, harus harmoni, sejalan tegak lurus. Artinya, meningkatnya ilmu pengetahuan kita tentang kitab suci harus disertai dengan meningkatnya iman pengenalan kita kepada Tuhan dan disertai meningkatnya ibadah atau akhlak kita. Ya, jangan justru terbalik. Tadi saya sangat senang dengan penegasan Pak Santa, ya. Pada saat kita bisa menunjukkan keteladanan, ketundukan di situ bukan berarti kita memerintah, ya, tapi justru melayani di situ. Ya, luar biasa. Nah, selain memang berilmu, ya, sebagai tanggung jawab moral dan sosial, kita juga harus memang beriman. Memiliki ilmu tentang iman yang benar dalam Kristus, agar dalam kehidupan kita sehari-hari iman kita juga benar. Ya, makanya kemarin dijelaskan oleh Pak Yesua, kita harus punya konsep keselamatan yang benar, iman dalam terang, bukan iman dalam gelap, gitu ya, dan lain sebagainya dan seterusnya. Caranya, itulah sebabnya kita berjelih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat umat manusia, terutama mereka yang percaya. 1 Timotius 4 ayat ke-10. Nah, selain itu, suka duka juga diizinkan Bapak-bapak yang dikasih Tuhan terjadi untuk mendewasakan iman kita di dalam Kristus. Ada banyak pengalaman-pengalaman pribadi dalam menjalani kehidupan ini bersama Tuhan yang di dalamnya dapat mendewasakan iman percaya kita kepada Tuhan. Kiranya makin tingginya ilmu kita tentang agama, makin menolong iman kita untuk bertumbuh, bukan sebaliknya. Ya, semakin tinggi ilmu kita, justru kita semakin menghakimi. Dan semakin tinggi ilmu kita, justru kita tidak pernah bisa merendahkan hati. Tanggung jawab rohani kita sudah gagal, apalagi dikaitkan dengan tanggung jawab sosial atau tanggung jawab moral. Selain berilmu, beriman, ya, juga kita bisa menunjukkan, ya, beribadah.
Sebagai hamba Tuhan, panggung ibadah kita bukan saja di mimbar, Bapak-bapak, ya, bukan saja dalam gedung gereja atau di medsos, tetapi dalam segala lini kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Sebagai hamba Tuhan, selain punya tanggung jawab rohani, kita juga punya tanggung jawab sosial. Sebagai pribadi kita akan bermasyarakat. Sebagai pribadi kita akan berbangsa. Sebagai pribadi kita akan bernegara. Jadikanlah semua itu panggung ibadah kita sebagai tanggung jawab sosial sebagai hamba Tuhan. Latihlah dirimu beribadah karena berguna dalam segala hal. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Perhatikan semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata dalam semua orang. Ya, 1 Timotius 4 ayat 7, ayat 8, ayat 12, ayat yang ke-15. Jadilah terang, teladan, berkat dan saksi dalam masyarakat, dalam berbangsa, dan dalam bernegara. Mulai dari keluarga. Ya, ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak anak-anak hamba Tuhan sebagai generasi penerus tidak tertarik untuk menjadi seperti orang tuanya, yaitu ya ini terlepas dari panggilan juga. Tapi saya tadi komunikasi dengan hambanya Pak Santa, saya salut dengan Pak Santa. Ya, makanya materi saya ini sebenarnya lebih banyak sharing pengalaman. Ya nanti bapak-bapak akan menambahkan lagi. Salut dengan Pak Santa karena dapat mengarahkan, ya mendoakan, dan mungkin juga dengan sedikit paksaan itu kan. Anak yang pertama putranya itu mengambil keputusan untuk dilengkapi di STT, di STII Bali. Ya. Nah, inilah tanggung jawab sosial kita inilah tanggung jawab rohani kita yang harus selaras, Bapak Ibu, Bapak-bapak, yang harus serasi, ya, sehingga akan menghasilkan dan melahirkan generasi yang militan terhadap Tuhan dan pekerjaannya. Ya. Saya sedang berdoa, ya, untuk anak saya supaya mau lebih lagi meresponi panggilan khusus, ya, mau dibentuk di STT, ya. Sekalipun memang anak saya yang nomor 2 itu beberapa kali memang berkata ke saya, bahkan lebih daripada 3 kali, ya, aku ini loh kepingin seperti papi, ya, bisa melayani full, tapi juga memiliki mata pencaharian sehingga punya penghasilan yang tetap. Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan. Sebagaimana tetapnya pengeluaran. Tiap hari, tiap minggu, dan tiap bulan. Jadi, rupanya saya sudah mewariskan, ya, sudah mewariskan tanggung jawab sosial saya yang selaras dengan tanggung jawab rohani saya kepada anak saya. Ya, nah, pasti ada alasan kenapa anak-anak hamba Tuhan, anak-anak gembala, anak-anak pendeta gitu ya, ya selain memang panggilan yang memang mungkin tidak ada panggilan, mungkin tidak adanya nilai lebih dari kependetaannya yang bisa dibanggakan oleh anak-anaknya. Itu di mana masalahnya? Ya, itu di mana persoalannya? Ya. Dari uraian saya di atas, saya dapat menangkap, ya, tanggung jawab sosial dan tanggung jawab rohani sebagai hamba Tuhan harus sejalan, selaras, harus sejalan, ya, harus harmoni dan harus serasi, ya, tidak boleh menonjolkan salah satunya, ya. Mulai dari keluarga, lalu kita juga akan bermasyarakat, paling tidak tetangga kita akan melihat kita, lalu kita juga akan berbangsa dan bernegara. Hamba Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, saya sampai saat ini belum pernah berurusan dengan pengadilan yang berkaitan dengan jalan raya, seperti misalnya di Tilang, karena tidak punya SIM. Dari tahun 85, ya, saya belum percaya Tuhan waktu itu, saya sudah punya SIM, baik SIM A maupun SIM C. Lalu tahun 90 saya dibaptis,
sampai sekarang SIM saya itu tidak pernah mati. Karena belum habis masa berlakunya, saya sudah perpanjang. Ini yang saya katakan sebagai tanggung jawab sosial saya, baik sebagai masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu kesaksian saya juga yang berkaitan dengan ini, ya, saya sudah berkali-kali juga mengganti kendaraan, mengganti mobil. Yang menjadi tanggung jawab saya, ya, ada beberapa motor, ya, semua suratnya hidup. Ya, semua STNK-nya, pajaknya hidup. Inilah tanggung jawab sosial saya. Inilah tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan. Bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya tidak mau menodai, ya, tanggung jawab rohani saya. Karena tidak selaras dengan tanggung jawab sosial saya. Ya. Nah, karena ini merupakan sharing pengalaman saya, mungkin Bapak Ibu tidak sama, Bapak-bapak tidak sama, ya. Tetapi paling tidak kita punya tanggung jawab rohani sebagai hamba Tuhan. Sedikit, Pak Lukas, mungkin. Ya, Pak. Kurang keras? Halo? Jelas, Pak, jelas. Mungkin Pak Suman yang sinyalnya mungkin, Pak. Di sini jelas, Pak. Jelas ya, baik. Ya. Nah, itulah tanggung jawab rohani kita sebagai hamba Tuhan di setiap generasi. Itu juga tanggung jawab sosial kita, ya, sebagai hamba Tuhan di setiap generasi. Kita harus mewariskan iman kepada generasi berikutnya. Yang kedua, kita harus menjaga dan mewariskan gereja secara organisasi. Ya, seperti tadi panjang lebar sudah diungkapkan Pak Eta Santa, sehat yang hati berkati, ya. Luar biasa berbicara tentang integritas, loyalitas, dan juga ketundukan terhadap organisasi. Ya, gereja PB ada karena ada hamba Tuhan yang saya tahu, yaitu Bapak Pendeta Harni Hamel, yang punya hati mulia pada masanya. Yaitu pada tahun kurang lebih 1963 di Sungai Betung, Kalimantan Barat. Beliaulah yang membidani lahirnya gereja PB. Sekaligus merawat, menjaga, mensosialisasikan, dan menumbuh kembangkan sehingga ada bertumbuh seperti generasi sekarang ini. Jadi semua hamba Tuhan PB sebagai tanggung jawab rohani dan tanggung jawab sosial harus menerima, ya kan? Harus menerima dan tunduk dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gereja PB. Nah, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga inilah yang akan mengatur dan mengawasi jalannya pelayanan kita. Jaga, lestarikan, hidupi, wariskan di setiap generasi ke generasi. Sebagai bukti bahwa gereja PB is the best. Ya, terbaik dunia akhirat, kata Pak Suman. Ya, ini tanggung jawab kita sebagai tanggung jawab sosial. Ya, harus mewariskan gereja PB kepada generasi kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya juga sebagai tanggung jawab rohani kita sebagai hamba Tuhan, juga tanggung jawab sosial kita, selain kita mewariskan iman kepada generasi berikutnya, kita juga harus mewariskan gereja secara organisasi. Yang juga tidak kalah pentingnya, saya rasa kita juga harus menjaga dan mewariskan harta benda, ya, kepada generasi berikutnya, kepada anak cucu kita. Ya, berbicara tanggung jawab sosial sebagai hamba Tuhan adalah berbicara tentang kehidupan sehari-hari dari pagi sampai pagi. Ya, apa saja kegiatan dalam sehari, dalam seminggu, dalam sebulan, bahkan dalam setahun. Bagaimana kita menjalani hidup sehari-hari? Bagaimana hubungan dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan tetangga dan lain sebagainya. Ya, bagaimana kehidupannya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi banyak pertanyaan yang harus dijawab. Ya, bagaimana kita dalam memenuhi kebutuhan pokok untuk keluarga. Ya, semua itu juga berkaitan dengan tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial, ya, sebagai hamba Tuhan. Nah, sementara hidup kita sudah didedikasikan untuk Tuhan dan pekerjaannya. Ya, saya yakin semua hamba Tuhan sudah punya jawabannya. Karena sudah banyak tahu tentang janji-janji Tuhan untuk hamba-hambanya.
pertanyaan saya kembali, ya, kenapa banyak anak-anak hamba Tuhan tidak mau, tidak punya cita-cita menjadi hamba Tuhan, bahkan masih ada hamba Tuhan mengarahkan anak-anaknya sekolah bukan sekolah teologi, ya, pasti ada yang salah dalam menjalani tugas panggilan ini, sehingga tidak berdampak baik bagi generasi anak cucu kita. Tanggung jawab sosial hamba Tuhan tidak bisa lepas dari tanggung jawab rohani, bahkan melekat satu dengan yang lainnya. Ya, seperti uraian saya yang di atas, harus selaras, harus seharmoni, ya, harus tegak lurus antara tanggung jawab rohani kita, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, demikian juga hubungan di dalam setiap kita di dalam keluarga, pasangan kita, orang tua kita, ke anak kita. Karena itulah, ya, yang akan dapat menyaksikan, dapat menilai, dapat merasakan tanggung jawab moral atau sosial kita yang paling pertama. Lalu meluas lagi ke masyarakat, ya, meluas lagi berbangsa dan bernegara. Seperti kesaksian saya tadi, ya, saya dari tahun 85 sudah punya SIM, ya, dan sampai sekarang tidak pernah mati SIM saya, selalu hidup. Demikian juga saya punya motor, punya mobil, ya, selalu samsatnya hidup. Sebagai apa? Tanggung jawab sosial saya, ya, sebagai masyarakat, sebagai hamba Tuhan, ya. Nah, itulah mungkin kalau dikaitkan dengan karakter, loyalitas, integritas, dan ketundukan, ya. Semuanya itu adalah ilmu yang bagus untuk kita sukses. Tetapi hanya lewat begitu saja, tidak pernah kita merasakan dampak dan hasilnya, karena memang tidak sampai ke tatanan eksekusi. Ya. Nah, oleh sebab itu, Bapak-bapak, mari tengok diri kita sebagai hamba Tuhan. Ya. Lihatlah orang-orang dekat kita. Bagaimana istri kita, ya, bagaimana anak-anak kita, bagaimana orang tua kita. Ya. Di dalam melihat pelayan. Ya, ingat, seorang hamba Tuhan sudah mendedikasikan waktu untuk Tuhan dan pekerjaannya. Lalu kapan waktu kita untuk keluarga? Kapan waktu kita untuk masyarakat? Kapan juga waktu kita untuk berbangsa dan bernegara? Kapan waktu kita untuk bekerja? Kapan waktu kita untuk berusaha agar punya penghasilan untuk mensejahterakan paling kebutuhan pokok dalam keluarga yang harus dipenuhi, ya, yang harus disejahterakan paling tidak anak istri kita, dan ini harus mendapat perhatian serius bagi kita sebagai tanggung jawab sosial kita, ya, karena ini berkaitan juga dengan kita harus menjaga dan mewariskan sesuatu pada anak cucu kita. Cerdaslah menggunakan waktu yang ada dengan segala prioritas. Sekutu dengan Tuhan menjadi yang utama dan terutama. Tidak ada yang lebih penting daripada bersekutu kepada Tuhan. Ya. Lalu kita harus juga bisa menggunakan waktu yang cerdas dengan segala prioritas. Kita harus menyiapkan waktu untuk keluarga, ya, pasangan dan anak-anak. Dalam konteks pelayanan, keluarga nomor satu. Artinya sebelum melayani orang lain, layani dulu keluarga kita, ya, sejahterakan dulu, ya, senangkan dulu, penuhi dulu kebutuhan pokoknya, ya, baru kita akan punya kekuatan, kesaksian untuk keluar sebagai tanggung jawab sosial kita, ya. Kita harus prioritas waktu untuk Tuhan, punya prioritas waktu untuk keluarga. Nah, setelah itu waktu kita untuk jemaat. Pelayanan kita akan lebih punya pengaruh jika dilakukan bersama dengan keluarga. Ya, pelayanan kita akan punya arti, akan dahsyat kalau memang dilakukan bersama dengan keluarga. Ya, ingat, pelayanan kita bukan saja di mimbar, bukan saja di dalam gedung gereja atau di media sosial, tapi pelayanan kita seperti itu. Ya, yang berintegritas itu ya seperti itu, ya, tidak bisa dibeli, tidak bisa disogok, ya, tidak bisa disuap, ya seperti itu tampilannya. Nah, oleh sebab itu milikilah waktu untuk keluarga yang utama, miliki waktu untuk jemaat setelah itu, lalu waktu untuk masyarakat sekitar,
Gereja harus hadir menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat, sehingga mampu untuk bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, Roma 13 ayat 1 dan 2. Sebagai hamba Tuhan harus tunduk dengan aturan yang berlaku di negeri yang kita cintai ini. Ya, jangan sampai kita sebagai hamba Tuhan justru tanggung jawab rohani kita itu luar biasa, ya, dalam wacana, tetapi kita tidak bisa memiliki tanggung jawab sosial, ya, karena mungkin kita tidak menghormati, tidak pernah bisa menjadi warga negara yang baik, ya, karena banyak aturan yang kita abaikan, bahkan yang kita protes. Nah, sebagai hamba Tuhan, ya, apalagi PB yang memang jelas sampai saat ini belum bisa menggaji hamba Tuhannya, ya, memang sangat susah dan sangat sulit kita bisa menyelaraskan, ya, tanggung jawab rohani kita. Tetapi mari, ya, setiap ada kesempatan pasti Tuhan tolong supaya tanggung jawab sosial moral kita itu bisa tegak lurus dengan tanggung jawab rohani kita. Ya, saya percaya hamba Tuhan PB semuanya hamba Tuhan yang hebat, yang luar biasa, ya, akan sangat hebat juga kalau bisa disertai dengan memiliki tanggung jawab sosial selaras, seharmoni, dan sejalan dengan tanggung jawab rohani kita. Ya, bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita berbangsa dan bernegara. Ya, paling tidak, bagaimana di dalam keluarga kita. Kita punya anak, kita punya istri yang harus kita sejahterakan, yang harus kita prioritaskan juga. Ya, oleh sebab itu, cerdaslah menggunakan waktu yang ada dengan segala prioritas. Lalu yang mungkin yang tidak kalah pentingnya juga, ya, kita juga harus memiliki sumber-sumber penghasilan yang tetap. Ya, saya karena saya sebagai mentornya Pak Stephen Tamara, saya berkunjung. Waktu ini memang pas lagi ke Singaraja, saya mampir dengan anak saya justru sempat menanyakan, ya, keseharian Bapak. Ya, saya memang terang-terangan bertanya, mata pencaharian Bapak apa? Itu. Ya. Nah, sebagai hamba Tuhan yang bertanggung jawab secara moral dan sosial bagi keluarga kita, bagi masyarakat di sekitar kita, kita harus punya penghasilan tetap. Ya, saya harus katakan ini, kita harus punya penghasilan tetap, jujur. Ya, mungkin banyak orang yang memang tidak mau terbuka dalam hal ini. Kita harus punya penghasilan tetap tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, dan tiap tahun. Kenapa? Karena kita juga punya pengeluaran yang tetap dan pasti untuk memenuhi kebutuhan kita. Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, bahkan juga tiap tahun. Saya akan katakan sekali lagi, organisasi PB, baik BPP maupun BPD, sampai saat ini belum bisa menggaji hamba Tuhannya. Sementara kita punya kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Oleh sebab itu, kita harus memiliki sumber-sumber pendapatan yang pasti, sebagaimana pastinya pengeluaran kita setiap hari. Bagaimana bisa, ya, bukankah hidup kita dalam waktu kita sudah didedikasikan untuk Tuhan dan pekerjaannya? Ya, ini kadang-kadang memang agak susah gitu, ya. Tapi mari kita sharingkan masing-masing pengalaman kita. Oleh sebab itu, cerdaslah menggunakan waktu-waktu yang ada. Ya, lalu pertanyaan kita, ya, pekerjaan apa dan usaha apa yang cocok dan baik untuk kita? Ya, jelas pekerjaan yang tidak mengikat waktu sehingga tidak mengganggu pelayanan kita. Nah, oleh sebab itu, para hamba Tuhan dikasih Tuhan, mari tengok talenta kita. Mari tengok karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Lalu tingkatkan terus, ya, apa yang menjadi talenta kita, karunia kita. Ya, kalau memang Bapak Ibu merasa, oh, karunia saya, itu ya talenta saya, berkhotbah, tingkatkan terus hal itu. Ya, apalagi kita sebagai hamba Tuhan, bagaimanapun kita harus meningkatkan kualitas pengajaran kita dalam khotbah-khotbah itu. Tengok talenta kita. Ya, saya salut dengan senior-senior kita
ya, ada Pak Johan, ada Pak Yos, ada teman-teman yang lain gitu ya, itu dapat meningkatkan kualitas khotbahnya, ya, tingkatkan terus, itu sesuatu yang sangat mulia bagi Tuhan dan pekerjaannya. Kalau memang kita misalnya punya talenta mengajar, ya, tingkatkan terus, sepanjang hal itu bisa tidak berbenturan dengan pelayanan yang utama kita, ya, memberikan les privat misalnya dan lain sebagainya dan seterusnya. Mungkin bagi orang juga berkata, oh itu kan pekerjaan sekuler, kenapa kita harus mengambil pekerjaan seperti itu, membeli les privat, kita jadi reseller misalnya. Bahkan ada hamba Tuhan saya ketemu, ya, saya kenalin di depan rumah saya, dia jadi driver Gojek. Ada juga yang jadi perantara antara penjual dan pembeli, ya, dan sebaliknya. Ada jadi konsultan keuangan, ya, yang tidak mengikat, ya, jadi agen asuransi dan lain sebagainya. Prinsipnya, ya, tidak ikut orang supaya tidak susah bekerja, diatur orang gitu ya. Lebih lagi kita harus bisa memiliki satu mata pencaharian yang bisa menghasilkan hasil tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, sebagaimana memang kita punya pengeluaran yang tetap. Itu sebagai tanggung jawab moral sosial kita, ya. Jangan berpikir ke masyarakat dulu, dalam keluarga dulu, ya. Seperti yang saya saksikan tadi, ya, anak saya yang nomor 2 lebih daripada 3 kali berkata, aku pingin seperti papi. Walaupun memang faktanya sampai sekarang dia belum mau menyerahkan hidupnya total, ya, hanya sekedar membantu pelayanan musik. Nggak tahu karena mungkin hobi di situ, ya. Anak saya nomor 2 juga melayani musik juga di situ. Tapi saya senang dengan kata-katanya dia. Aku juga kepingin seperti papi, ya, melayani, ya, bisa merintis gereja, bisa melayani, bisa mengembalakan, ya, tetapi juga harus punya penghasilan atau mata pencaharian yang tetap, ya. Ya, itu dari pengalaman-pengalaman saya mungkin tidak akan selalu sama gitu ya. Ya. Nah, itu yang memang harus kita renungkan sebagai hamba Tuhan, terutama hamba Tuhan PB, ya, yang memang tidak mendapat gaji, ya, dari organisasi. Tetapi kita juga harus menunjukkan bahwa kita itu memiliki tanggung jawab moral dan sosial. Ya, paling tidak kita harus bisa mensejahterakan anak kita, supaya dia paling tidak ya sedikit ngepen lah dengan kependetaan kita gitu kan. Tadi saya juga berbincang cakap ya waktu saya besok ke Ibu Mira, ketemu Pak Santa di situ. Ya mungkin ada banyak anak-anak Tuhan, anak-anak hamba Tuhan itu yang tidak tertarik dengan panggilan bapaknya. Mungkin tidak melihat saat ini Pak Lukas, dia melihat waktu kecilnya dulu. Ya, serba aduh digumuli, serba kurang, serba tidak ada apa-apa, sehingga berdampak sampai saat ini. Begitu ya. Padahal kita banyak tahu ilmu sukses, karena gudangnya adalah di Alkitab. Kita banyak tahu, bahkan kita mengajar tentang kesuksesan, tentang keberuntungan, tentang keberhasilan. Ya. Tapi kenapa kita masih bergumul saja dalam hal itu? Karena kita tidak pernah sampai mengeksekusinya di situ. Ya, tidak pernah sampai mengeksekusi. Ilmu sukses ada banyak di Alkitab, Bapak-bapak. Ya, tapi penting sekali apa yang ditekankan oleh Pak Santa tadi, ya dan amin, itu berkat bagi saya. Ya, mungkin tidak bisa seperti orang lain katakan, ya saya sitir saja, mungkin kita tidak bisa terbang, mari berlari. Tidak bisa kita mungkin dalam eksekusi itu berlari, mari kita berjalan. Ya, tidak bisa mungkin kita berjalan dalam eksekusi kebenaran itu, mari kita merangkak. Yang penting kita berjalan. Ya, makanya saya juga setuju dengan ungkapan ya di TikTok ya. Jangan menyesal kamu lahir miskin. Artinya jangan menyesal lahir pada keluarga miskin, karena itu adalah takdirmu. Ya, tapi menyesallah kalau kamu tua dan mati dalam keadaan miskin. Ya, menjadi tanggung jawab dan membebani hidup orang lain. Ya, ada banyak ilmu sukses dan harusnya amat Tuhan sudah mengalami hal itu. Ya, sebagai tanggung jawab moral kita, sebagai tanggung jawab sosial kita. Nah, jika kita sudah punya sumber-sumber penghasilan, Bapak yang dikasih Tuhan, ya,
Setelah kita menengok talenta kita, ya kita juga meningkatkan itu, lalu kita bisa menghasilkan, kerjakan, dan kelola dengan benar. Jangan ada tipu-tipu di situ, ya jangan ada kebohongan, tetapi jaga kepercayaan. Ya, segala sesuatu yang kita kerjakan, lakukanlah sebagaimana untuk Tuhan. Itulah orang yang punya integritas. Tampilannya dimanapun, ya seperti itu. Ya, segala sesuatu yang kita kerjakan, lakukan sebagaimana untuk Tuhan. Hasilnya harus dikelola dengan benar juga. Harus dikelola dengan benar. Sebagai tanggung jawab sosial saya, sebagai hamba Tuhan. Saya punya anak, punya istri, saya bermasyarakat. Ya, budaya saya dalam mengelola berkat Tuhan. Ya, sebagai tanggung jawab rohani dan tanggung jawab sosial. Ya, semasih ada yang harus saya setor ke negara, yaitu bayar pajak. Saya bayar pajak. Ya, tapi saat ini penghasilan saya masih penghasilan yang tidak kena pajak. Ya, lalu sebagai tanggung jawab moral saya kepada jemaat, saya juga harus kembalikan milik Tuhan, yaitu perpuluhan. Ya, nah setelah itu saya alokasikan untuk saya tabung. Ya, menabung itu bukan diperuntukkan orang kaya saja gitu kan, tapi semua orang bisa untuk menabung. Ya, setelah itu dalam budaya saya dalam mengelola keuangan, baru saya memenuhi kebutuhan pokok keluarga, yaitu kebutuhan primernya, baru saya penuhi kebutuhan pokok itu. Ya, setelah kebutuhan pokok terpenuhi, baru saya melakukan gerakan-gerakan kasih. Tidak mungkin saya melakukan gerakan kasih sebelum saya memenuhi kebutuhan pokok keluarga saya. Sebagai tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial saya terhadap keluarga saya. Ya, karena itu juga akan menjaga kelangsungan generasi berikutnya. Yang juga tidak kalah pentingnya di dalam kita menjalankan tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial kita harus sejalan dan seharmoni dengan tanggung jawab rohani kita. Ya, di dalam hal menghadapi kesulitan keuangan kita. Ini juga akan dilihat oleh anak-anak kita. Ini juga akan selalu dilihat oleh pasangan kita. Kalau saya, maka dari awal saya bilang ini adalah saya sharingkan. Nanti kalau ada yang berkaitan pertanyaan tentang pengertian, tentang definisi, tanggung jawab sosial, tanggung jawab rohani, biar nanti Pak Suman yang jawab ya, Pak Santa yang jawab, atau Pak Yos yang jawab, dan Pak Johan dan lain sebagainya teman-teman ya, di situ melengkapi. Ya, saya akan sharingkan memang ya apa yang memang saya sering hadapi dalam keluarga saya, dalam masyarakat ya, dalam jemaat gitu ya, dalam menghadapi kesulitan keuangan. Biasakan memiliki perencanaan keuangan. Ya, cek dan recheck apa yang menjadi kesulitan kita. Ini biasanya umumnya memang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan. Itu. Yang pertama, jangan sampai pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Sebagai tanggung jawab sosial kita, moral kita, ya. Jangan sampai kita mengajar bisa secara rohani sudah luar biasa tanggung jawab kita, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita justru doplangnya sangat keras. Jangan sampai pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Jika ini yang terjadi, kita harus kerja lebih keras lagi, lebih cerdas lagi, ya, agar ada tambahan pemasukan. Karena akibat pengeluaran lebih besar dari pemasukan kita akan hidup dengan utang, tutup lubang dan gali lubang. Kalau ini sudah terjadi, aduh, kita tidak akan bisa, tidak akan dibanggakan oleh anak-anak kita. Ya, harus memiliki perencanaan keuangan. Hidup pas-pasan, aman di masa kini, tetapi tidak aman di masa depan. Dampaknya kita tidak akan pernah punya tabungan. Ya, oleh sebab itu miliki prinsip menabung sebagaimana bayar utang. Bukan menabung dari sisa, tetapi sisihkan di awal untuk tabung jangka panjang. Sebagai tanggung jawab kita. Kita punya tanggung jawab rohani luar biasa, puji Tuhan. Kita mengajar, sudah diakui di mana-mana. Tapi kalau kita tidak mampu untuk melanjutkan sebagai tanggung jawab moral kita tidak akan pernah punya kekuatan apa-apa di masyarakat,
Jangankan di masyarakat, dalam keluarga pun tidak akan ada kekuatan apa-apa. Jujur, anak-anak kita sekarang udah cerdas. Dia tidak lagi hanya mendengar dengan telinganya, tapi juga akan melihat dan merasakan dengan hatinya sebagai anak hamba Tuhan. Pandangan bahwa orang-orang yang berinvestasi adalah orang yang kaya, salah Bapak Ibu, Bapak-bapak. Siapapun kita berinvestasi sesuai dengan kemampuan. Ya, contoh, pendapatan 2 juta bisa menabung 500.000. Ya, jika pendapatan kita 4 juta, berapa kita bisa menabung? 1 juta kah? Ya, harusnya kalau hitungan saya bisa menabung 2,5 juta. Ya, karena punya penghasilan 2 juta saja, kita bisa menabung 500. Kalau kita punya pendapatan 4 juta, berarti kita harus bisa menabung 2,5 juta. Prinsipnya, bertambahnya pendapatan tidak serta-merta diikuti oleh bertambahnya pengeluaran. Itu hal-hal yang seperti ini ya membutuhkan satu komitmen. Ya, dan ini yang jarang didapatkan oleh anak-anak kita ya sebagai hamba Tuhan. Benar. Justru anak-anak kita itu justru lebih banyak belajar dari nanti kehidupan tetangganya malah. Ya. Nah itu. Kita sering berbicara tentang bebas finansial, bebas keuangan itu yang bagaimana sih gitu kan. Oleh sebab itu pengalaman saya, ya saya lagi berbicara pengalaman. Karena bagaimanapun tanggung jawab rohani saya harus serasi, selaras, dan seharmoni dengan tanggung jawab moral saya, mulai dari keluarga, supaya punya kekuatan, karena melayani bersama keluarga, melayani yang sangat baik sekali. Ya, oleh sebab itu ada tip bagi saya dalam pembelian sesuatu. Ya, saya akan selalu menguji, menganalisa apakah pembelian ini sebuah kebutuhan atau keinginan. Ya, itu selalu yang sekalipun saya tadi juga bersaksi dengan Pak Santa, ya, saya aminkan apa yang diuraikan tadi. Kadang-kadang rasa nyaman, rasa stabil keuangan kita, gitu kan, akan justru memancing keinginan daging kita. Maksudnya daging babi, daging ayam, daging, tapi bukan itu. Saya katakan sama Pak Santa, saya beberapa kali rugi di kendaraan. Ya, karena saya berapa kali gonta-ganti mobil. Dan kalau sudah berani bermain di otomotif, sudah berani kita rugi. Tidak akan pernah untungnya di situ. Ya, karena saya beli mahal, pasti dipakai setahun, sudah pasti jauh sekali berkurang. Nah, oleh itu penting, apakah pembelian ini sebuah kebutuhan atau keinginan? Ya, apakah uang saya cukup untuk membeli? Atau saya harus meminjam uang lagi untuk membeli itu? Nah, kadang-kadang kita banyak tahu ilmu sukses di Alkitab. Tapi kadang-kadang menghadapi hal-hal seperti ini, kita sendiri tidak kuasa, gitu ya. Harus dianalisa gitu di hati kita. Apakah saya sudah berdoa untuk pembelian barang ini? Ini sering sekali kita abaikan. Apakah saya mengalami damai sejahtera dengan pembelian ini? Itu juga berkaitan dengan tanggung jawab moral kita. Ya, apakah lewat pembelian ini nama Tuhan dimuliakan? Itu jarang sekali kita sampai ke situ, ya, pergumulan kita. Pokoknya ada uang beli itu. Kalau perlu nyicil jangka panjang, ya, sampai kita itu habis di situ. Apakah pasangan saya menyetujui pembelian ini? Ya, saya sering di sini, kesandung kejedungnya sering di sini. Ya, apakah saya cukup beriman akan pemeliharaan Tuhan? Ya, nah oleh sebab itu hati-hati untuk pembelian yang bersifat konsumtif, walaupun kita sudah mampu. Ya, hati-hati di situ. Sebagai tanggung jawab moral kita, sebagai tanggung jawab sosial kita. Ya, sebenarnya saya mendapatkan materi ini, yang saya menjadi perenungan saya adalah bagaimana
kita mewujudkan itu ya, bagaimana kita mengalami itu apa yang sebenarnya menjadi tanggung jawab rohani kita ya, dalam bentuk memang pengajaran yang sangat bagus di situ ya, sehingga semua jemaat juga bisa menikmati pengajaran itu ya. Kembali lagi kepada diri kita ya. Maka saya lihat, saya sharingkan pengalaman ini ya, makanya mungkin tidak akan sama dengan pengalaman Bapak-bapak semua ya. Nah, itulah yang bisa saya uraikan ya. Kalau memang kurang lebihnya ya kesempurnaan milik Allah ya. Tapi nanti ada pertanyaan yang berkaitan dengan misi, pengertian, ya latar belakang mungkin bisa nanti Pak Johan, Pak Yos yang akan menjawab, Pak Suman dan juga Pak Santa. Saya berbicara tentang pengalaman saya yang saya sharingkan, yang berkaitan dengan pengalaman tanggung jawab rohani, tanggung jawab sosial. Ya, mari kita alami di keluarga kita, supaya benar-benar tanggung jawab kita itu dirasakan oleh orang yang terdekat kita, anak dan istri kita. Terima kasih Pak Suman. Ya, itu dari saya. Lanjut. Pak Suman? Halo? Lupa. Oke Pak. Saya lupa tadi suara. Makasih. Makasih Pak Lukas. Ya, silakan. Ini ada waktu 35 menit, kita akan puas sekali sharing ini. Ingat, jadi topiknya tadi adalah keluarga pendeta ya, keluarga gembala. Ini bisa juga gembala dengan hubungannya dengan keluarga itu, dan keluarga itu hubungannya dengan gembala itu sendiri. Dan memang kalau dianggap problem, memang problem gembala itu komplit ya, komplit ya, lengkap dan banyak. Sebenarnya tadi kita diajak Pak Lukas menukik ke keuangan ya, finansial gembala itu dan tanggung jawab terhadap keluarga, sosial tadi, pemerintah dan lain sebagainya. Saya sangat menarik ini. Pertanyaan saya sebenarnya banyak, cuma karena saya host moderator, MC-nya mungkin saya nggak boleh banyak ya. Yang teman-teman dulu lah, mau menambahkan, mau bertanya, atau memperkaya kita, monggo 1-2 orang dulu. Ya, Pak Johan, silakan. Ya. Pak Suwardi kan bertahan 33 tahun. Saya nggak tahu apakah gaji atau tidak. Mungkin ini nanti menjawab teman-teman Pak masalah gaji. Bisa Bapak sharingkan bagaimana melewati 33 tahun itu Pak, tanpa gaji kalau seandainya digaji, atau sedikit gajinya. Ya, itu mungkin teman-teman bisa nanti melewati, mungkin nggak 33 tahun, tapi ya 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun lah begitu Pak. Kalau Bapak berkenan. Oh, ini luka lama ini, silakan Pak. Iya, tahun 95, sebetulnya tahun 89 saya memulai PB. Saya hanya dapat sponsor itu Rp1.500. Dan perjalanannya itu 172 kilo dari kampus. Tapi hampir bisa saya pastikan, saya tidak pernah bolong pergi ke lokasi pelayanan itu. Sekalipun harus mengikuti dengan truk, kadang-kadang turun sampai di rumah saya itu kadang-kadang besok paginya, karena malam saya harus menginap di pinggir jalan. Saya pernah mengalami itu, Pak. Ya oke lah, itu pengalaman masa lalu, tetapi itu menjadi guru yang baik, bahwa kesetiaan melayani. Saya sebetulnya terinspirasi dari lagu yang dulu sering dinyanyikan oleh bapak saya. Melayani Tuhan selalu manise, meski tanpa gaji selalu manise. Itu lagu itu sudah hilang, Pak. Di telinga, di mulut mahasiswa teologi sekarang sudah hilang lagu itu. Sudah tidak ada lagi, sudah dijauhkan. Ya. Nah, ini ada pengalaman yang cukup unik. Tahun 95 saya ke Lombok, bergabung dengan STII,
itu dikasih persembahan dari Jogja itu 50.000 selama beberapa tahun lah di situ. Tahun 98 saya keluar dari STII. Saya berhenti dari STII karena pikiran saya waktu itu adalah memang tujuan saya bukan untuk di kampus ya. Tujuan saya untuk di kontekstual waktu itu. Jadi saya keluar. Saya dapat 250.000 sebulan. Saya jalani dengan satu istri, satu anak. Bulan Juli tahun 99, bulan Juli 99, saya tidak dapat kiriman dari mana-mana. Lalu akhirnya sampai pada bulan 9, saya tanyakan. Itu mulai dari bulan Juli 99, lalu bulan 9 saya tanyakan, kenapa tidak ada kiriman? Lalu dari Jogja bilang, oh Bapak sudah dihentikan. Bapak Ibu bisa bayangkan selama 3 bulan tanpa pendapatan apapun dan tiba-tiba harus dihentikan. Tanpa ada pemberitahuan. Saya baru tahu setelah saya menanyakan. Dan disitulah saya merasa bahwa iman itu tidak mengecewakan. Saya pernah dibiarkan oleh Tuhan dengan satu istri, satu anak, 3 hari, 2 malam, sama sekali tidak makan. Dan saya bilang sama Tuhan pada waktu itu, Tuhan saya boleh lapar, istri saya boleh lapar, tapi tolong jangan kasih lapar anak saya. Telinga saya tidak sanggup untuk mendengar anak saya berkata, papa saya lapar. Dan puji Tuhan, selama 3 hari itu juga, anak saya tidak pernah berkata, papa saya lapar. Saya menikmati sekali, sebab saya tahu bahwa Tuhan pasti akan menyediakan yang terbaik. Sampai hari ini, saya sungguh-sungguh menikmati berkat dari iman. Saya selalu berkata kepada jemaat, iman tidak pernah mengecewakan. Mungkin orang-orang seusia saya, kemampuan ekonominya sudah jauh lebih mapan. Tetapi sampai hari ini pun, yang paling penting selalu saya bilang dengan istri saya, 2 sehat itu sudah cukup. Tidak perlu 4 sehat, 5 sempurna. Kalau bisa 2 sehat saja, itu sudah cukup. Di rumah saya itu minimal setiap hari ada 7-8 orang yang harus saya hidupi. Tapi saya menikmati bahwa keluarga saya bisa menjadi berkat di situ. Dan banyak orang selalu bilang, ini bapak saya, ini mama saya. Dan itu sudah menjadi kepuasan bagi saya kalau saya bisa menjadi orang tua bagi banyak orang. Kalau dihitung secara ekonomis, memang betul Pak Made, PB memang tidak menggaji saya. Tetapi saya sudah mendapatkan lebih banyak dari Tuhan dibandingkan dari PB. Saya Amen. bisa memberi lebih banyak kepada Tuhan Amen. melalui proses ini. Amin. Saya rasa itu. Terima kasih Pak Santa. Baik Pak Wardi ya. Terima kasih, Pak. Baik. Tadi menyangkut Pak Lukas sempat bilang cari sumber-sumber pencaharian yang tetap karena pengeluaran tetap. Jujur tadi pagi saya baca siapa ngirim tadi di grup hamba Tuhan Badung ya. Si Big Man Sirait almarhum itu sempat tadi di TikTok tuh saya dengar bahwa hamba Tuhan yang bekerja tidak fokus dalam panggilan pelayanan itu penjahat, dibilang seperti itu ya. Dibilang tadi itu dosa besar. Itu Big Man Sirait almarhum di paguyuban hamba Tuhan Badung. Saya dengar tadi itu ya. Nah memang ini dilema. Syukurnya organisasi PB tidak mengatur itu. Hamba Tuhan berbisnis dan melayani. Nah, menyangkut ini,
apa yang menjadi problem buat kita? Bisa teman-teman, apa yang menghalangi kita tidak bekerja dan apa yang salah kalau hamba Tuhan bekerja? Silakan kalau ada mau menanggapi berkaitan dengan Pak Pendeta Lukas tadi atau di luar dari ini juga silakan. Pak Suman, Siap. akan menolong gitu ya. Saya akan bertanya dengan Pak Suwardi, karena ini akan menolong kita semua. Dari uraiannya Pak Suwardi, saya diberkati gitu ya, dan ini memang perlu diteladani dalam hal kesetiaan. Dan ini saya bukan saja mendengar, tapi sudah melihat langsung gitu, bagaimana kesetiaan hambanya di dalam tugas panggilannya ini. Salah satu contoh misalnya, waktu kita raker kemarin, rakerda, justru hambanya Pak Suwardi ini dari awal sampai akhir ikut, ya kan? Yang seharusnya dia bisa merebahkan diri dan lain sebagainya, begitu. Jadi sebagai hamba Tuhan, dia sudah mendapat upah dari kesetiaannya itu, dari hal-hal yang kecil, sehingga Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar. Nah, lalu menarik lagi yang saya catat tadi dari hambanya Pak Suwardi, dia selama ini hidup oleh iman, ya. Saya garis bawahi, iman itu sangat membanggakan. Pertanyaan saya seperti dengan uraian saya tadi, ya, bagaimana anaknya Pak Suwardi gitu kan, putrinya Pak Suwardi, apakah bangga ya dengan upah dari kesetiaan bapaknya? Apakah dibanggakan oleh putrinya? Ya, seperti kita bangga Pak Suwardi hidup oleh iman. Ini yang saya tadi bilang, Pak. Inilah tanggung jawab sosial kita di sini. Itu. Ya. Nah, mudah-mudahan saya dapat mendapatkan jawaban yang jujur dari Pak Suwardi. Dibanggakan, ya kan? Luar biasa di situ. Itu kan? Bahkan putrinya bisa mendukung pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Dan itu sebenarnya tanggung jawab sosial yang saya arahkan tadi. Itu. Nah, kalau ada kesempatan misalnya kita harus punya mata pencaharian yang, ya makanya saya bilang tadi, tengok talenta kita, tengok karunia kita, gitu kan. Kalau memang talenta kita itu betul-betul memang harus berkorban, tuh silakan itu, mengajar silakan, bagus itu. Sepanjang tugas panggilan utama kita itu tidak terabaikan. Ya, terima kasih Pak, silakan Pak, lanjutkan. Silakan Pak Suwardi, pertanyaannya Pak Lukas itu kan kira-kira begini, bagaimana dengan istri dan anak-anak, apakah dengan iman Pak Wardi seperti ini yang sudah puluhan tahun, mereka pernah komplain atau mereka justru bangga dengan keadaan ini? Kira-kira begitu. Mohon Pak Wardi tanggapi. Contoh yang pertama tahun 2005. Tadi saya sudah sampaikan pernah dibiarkan. Mungkin Pak Pendeta Suwardi nggak usah pakai gambar Pak, suara saja Pak, supaya jelas Pak. Tidak makan, tidak minum. Ya, makasih. Tahun 2005, saya pernah dibiarkan Tuhan mengalami kelaparan, tidak ada dana sama sekali. Lalu pada hari yang ketiga itu, sekitar jam 4 sore, ada seorang ibu datang ke rumah saya dan membawa 5 kilo beras. 5 kilo beras. Beras itu saya serahkan ke istri saya, lalu dibawa ke dapur. Kami mau berdoa mengucap syukur untuk 5 kilo beras itu. Tetapi sebelum kami berdoa, tiba-tiba ada seorang oma, rambutnya sudah putih-putih, lalu dia ketuk pintu dan bilang, Pak Pendeta, kami mohon maaf, kami mau merepotkan. Lalu saya tanya, apa yang bisa kami bantu, Oma? Oma bilang, Pak Pendeta, saya sudah 2 hari dengan 2 cucu saya tidak makan. Saya berpikir, oh ternyata saya punya teman. Lalu beras 5 kilo itu, saya bilang dengan Bu Helen, Ma, tolong kasih beras tadi ke Oma. Nah, baru saja mendapatkan 5 kilo untuk bisa dimakan dengan anak. Lalu tiba-tiba saya sarankan serahkan semua ke Oma itu. Istri saya agak tidak enak wajahnya.
Betul, beras itu diserahkan, lalu istri saya masuk ke dalam kamar, dikunci, dan saya berdoa di ruang keluarga itu. Sekitar 15 menit kemudian, selesai saya berdoa, tiba-tiba saya mendengarkan satu mobil berhenti di depan rumah saya. Dan mobil itu saya kenal baik pemiliknya. Lalu saya keluar dan saya melihat dia sedang menurunkan beras 25 kilo. Ditambah lagi 2 kantong kresek warna merah yang besar-besar itu. Di situ ada sayur, di situ ada ikan, di situ ada bumbu, di situ ada macam-macam. Lalu dia masuk ke dalam rumah dan menyerahkan semuanya itu. Setelah kami banyak bicara dan dia pulang dan saya masih ditinggali amplop. Itu amplop paling tebal yang pernah saya terima seumur hidup saya sampai 57 tahun ini. Ya, itu ada dana sekitar 4 juta waktu itu. Setelah kami berdoa, dia pulang dan saya bilang dengan istri saya, Ma, kalau yang 5 kilo beras tadi tidak Mama kasih ke Oma itu tadi, maka semuanya ini tidak akan datang. Tuhan tidak mau memberi kita hanya beras saja. Tuhan mau supaya kita Tuhan mau memberi kepada kita itu lengkap. Itu sebabnya saya juga tidak tahu itu tadi suara dari mana, siapa yang mendorong, saya juga tidak ngerti. Yang pasti saya bilang dengan Mama supaya 5 kilo beras itu diserahkan semua kepada Oma itu tadi. Itu contoh yang pertama, Pak. Contoh yang kedua, ketika anak saya masuk di semester 4. Halo Pak Wardi. Ya. Mungkin tidak perlu detail berupa kesaksian, Pak. Tadi kan pertanyaannya disederhanakan bahwa apakah istri, khususnya anak, karena tadi ini kaitannya tanggung jawab gembala dengan anak, dengan keluarga. Sejauh pelayanan Bapak ini, Pak Lukas tadi cuma pengen mengharapkan jawaban, apakah mereka bangga atau jelas jujur mata kita melihat sebenarnya mereka tidak ada bangga-bangganya dengan kita misalnya. Nah sebenarnya ini kira-kira jawabnya mungkin mengarah ke situ saja Pak. Kalau kesaksian nanti beda iman kita, beda prakteknya dan beda pengalamannya. Jadi mohon maaf Pak Wardi, silakan Pak, monggo. Oke, baik ya. Secara global ya, istri saya, anak saya bangga. Amin, 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 amin. Bukan karena apa yang dimiliki oleh orang tuanya. Tetapi saya juga bisa ngasih contoh misalnya yang anak saya semester 4 itu harus membayar 7 juta Pak. Jam 12 malam. Lalu jam setengah 12 saya ditelepon orang mengirimkan dana sejumlah uang yang dibutuhkan untuk bayar semesteran anak saya. Anak saya berkata, Papa, iman Papa terlalu besar untuk adik. Dan menelpon saya sambil menangis. Saya rasa itu bagian dari kebanggaan anak saya terhadap orang tuanya yang pendapatannya sedikit, pendapatannya nyaris tidak ada, tetapi bisa menghantarkan anaknya selesai sekolah. Saya rasa itu. Saya percaya bahwa istri dan anak saya bangga dengan orang tuanya. Puji Tuhan. Ya. Terima kasih. Mungkin akan ada yang bertanya, karena anak satu Pak, 3 kayak Pak Lukas, mana Pak siapa Pak Yosua. Nah ini mungkin Yosua. Lain lagi. Yosua, ya saya nantilah. Kan satu gampang Pak, ini 3, ada yang 4. Bagaimana ini? Yang lain silakan. Oh iya, silakan Pak Yosua bersaksi kalau gitu. Ya, saya tidak bersaksi, tapi saya pikir kesaksian Pak Suwardi sangat menguatkan kita bahwa Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang bertanggung jawab ya untuk mencukupkan kebutuhan kita. Tidak berarti mementahkan apa yang disampaikan oleh Pak Lukas, bahwa kita punya tanggung jawab terhadap keluarga, bagaimana memenuhi kebutuhan mereka. Namun ketika kita melayani Tuhan dengan maksimal, Tuhan pasti buka jalan. Ya, kesaksian Pak Wardi tadi menguatkan. Amin.
Namun yang ingin saya mau katakan ini, bahwa gereja PB memang bukanlah gereja sinodal ya. Meskipun kita sering menyebut sinode GPB. Sebetulnya bentuk gereja kita, nanti kita akan diskusikan di hari terakhir besok, yaitu Presbyterian Congregation. Congregation. Jadi bukan gereja sinodal, di mana semua keuangan itu diatur oleh pusat. Ya. Jadi kemudian gaji-gaji pendeta itu diberikan dari pusat, ada gaji. Namun kita pernah ada standar gaji yang dibuat oleh Pak Immanuel Soekardi, ya. Standar gaji, kalau hamba Tuhannya S1 itu berapa, kalau hamba Tuhannya S2 itu berapa, kalau hamba Tuhannya S3 itu berapa, kalau punya anak 1 itu tunjangannya berapa, punya anak 2 itu tunjangannya berapa, itu pernah ada standar. Siapakah yang memberi? Yang memberi adalah jemaat lokal. Ya, yang memberi adalah jemaat lokal. Itulah sebabnya di acara pentahbisan pendeta itu ada 2 khotbah. Khotbah pertama ditujukan kepada pendeta, bagaimanakah pendeta itu melayani Tuhan secara optimal. Tetapi juga khotbah kedua itu ditujukan kepada jemaat. Apa tanggung jawab jemaat? Sehingga mengusulkan hamba Tuhannya menjadi pendeta. Mereka harus tahu itu. Gitu. Jadi bagi saya memang tidak ada ketentuan apakah hamba Tuhan itu boleh bekerja atau tidak. Di GPB diberi kebebasan. Namun bekerja bukanlah sebagai upaya untuk memperkaya diri, tapi itu menjadi roda pelayanan, memperlancar pelayanan. Jadi jangan sampai ya sama yang Pak Lukas tadi katakan ya, jangan sampai karena kita melayani, anak kita butuh susu, lalu kita beralasan, ya saya melayani Tuhan nak, ya untuk kamu puasa susu dulu, kan nggak bisa begitu. Jadi kita punya tanggung jawab, tapi memang relatif. Sebatas apa sih dikatakan cukup untuk kita memenuhi kebutuhan keluarga? Sebatas apa sih kita dikatakan bisa memperkaya diri, ya kan? Tetapi yang jelas bahwa motif dalam kita bekerja itu adalah sebagai roda penggerak dalam pelayanan. Saya pikir ini tambahan dari saya, Pak Suma. Siap, Pak. Ya, yang lain menyangkut. Ya, mari Pak. Baik. Gusti. Ya, saya diberkati dengan sharing Pak Lukas, juga Pak Yosua ya tadi, sebagai roda penggerak. Dan memang satu sisi kan melihat Paulus bagaimana juga sambil bekerja dan seterusnya. Tapi kemudian dalam step pelayanan yang mungkin sudah agak lebih sibuk ya, jiwa-jiwa mungkin lebih akan banyak yang membutuhkan perhatian kita. Terus juga bimbingan pastoral akan mungkin lebih banyak akan menyita waktu kita. Dan juga semakin banyaknya bertambahnya jiwa, mungkin memang perlu memikirkan untuk lebih fokus kepada pengembalaan ya, menurut saya Pak. Jadi memang akan ada nanti pilihan ya untuk ke depan ini bagaimana kita benar-benar bisa lebih fokus begitu. Tetapi kalau dalam masa-masa mungkin itu adalah perintisan dan memang belum memadai secara finansial dan belum mencukupi, saya rasa sih untuk bekerja menjadi tadi itu roda penggerak enggak masalah ya. Nah, makanya agak bingung pekerjaan yang sebatas apa yang memang bisa kita lakukan. Itu mungkin perlu didoakan apakah itu akan nanti mengganggu pelayanan kita ataukah itu bisa memang benar-benar akan menjadi pendukung ya pelayanan kita. Juga itu perlu dipikirkan. Contoh juga kayak dosen-dosen kan, STI, saya juga ambil bagian di situ. Apakah itu juga disebut
adalah pekerjaan yang mungkin juga bisa menyita, kan begitu. Tapi itu kalau masih dalam ranah istilahnya kita ambil bagian dalam pelayanan, ya, menjadi bagian dari pelayanan kita, juga menurut saya sih enggak masalah, ya. Tetapi intinya tadi yang seperti Pak Yosua sudah katakan tadi, kalau hanya memang untuk fokusnya karena kekhawatiran, terus akhirnya banting tulang, terus kita itu yang mungkin enggak sinkron dengan panggilan pengembalaan. Karena setiap panggilan pengembalaan itu pasti Tuhan sudah Tuhan sudah aturkan, ya. Kalau kita benar-benar minta sama Tuhan nih murni dalam meneruskan pekerjaan Tuhan dalam pengembalaan, kan banyak cara Tuhan menolong, ya. Walaupun memang ada kekhawatiran, ya, iman yang mungkin harus kita masih bekerja memenuhi kebutuhan, gitu ya. Tapi kalau nantinya, kalau memang benar-benar pure, ya, dalam pengembalaan, memang harus dipikirkan, Pak, untuk lebih fokus. Saya sih lebih memikirkan ke sana, ya. Mungkin dari awal ini, sekecil apapun pelayanan kita, mungkin benar-benar waktu, pikiran, tenaga harus lebih banyak di pengembalaan sih, karena itu yang memang tugas utama kita. Kalau istilahnya nanti ada sambilan bekerja, nah jangan di situ diporsir semua waktu tenaga kita. Itu sih yang menjadi pergumulan. Ya, itu Pak, mungkin ini menjadi masukan atau apalah sedikit sharing. Ya, baik, Ji. Tadi kalau saya nggak salah dengar dan memang nggak salah, ya, Pak Lukas tadi sudah menyampaikan pekerjaan yang tidak mengikat, tidak menyita, dan tidak mengganggu kebebasan dalam pelayanan. Betul, pelayanan. Pelayanan tetap nomor 1, Pak. Nah, pelayanan kita kan juga tidak 24 jam, toh. Jadi ada waktu-waktu yang bisa kita, ya, untuk meningkatkan terus roda pelayanan kita, sepanjang tidak mengganggu pelayanan kita. Titik. Ya. Mungkin itu mengarahnya kalau konkretnya itu ke pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya freelance, ya. Kalau menjadi karyawan swasta misalnya ataupun pegawai negeri, mungkin itu bisa mengganggu. Jadi sebenarnya prinsipnya soal mengganggu dan nggak mengganggu aja sebenarnya intinya, ya. Ya. Yang lain ada mau menanggapi, menambahkan, mengurangi, silakan Pak Santa. Ya, saya mungkin berkaitan tentang gaji tadi, mungkin kita bisa mungkin mempunyai pemikiran baru supaya jangan terkesan organisasi itu tidak ada partisipasinya begitu berkaitan tentang gaji. Saya merasa dari jemaat itu sendiri sebenarnya sudahlah ada dari sinode, ya, dari sinode, karena jemaat itu diwakili oleh sinode, ya. Jadi apapun yang kita terima dari jemaat lokal, ya saya rasa itu juga lah bagian dari sinode. Sehingga kita jangan merasa nanti sinode nggak berikan apa-apa kepada kita, begitu, ya. Jangan merasa kita seperti itu. Itu yang pertama, pemikiran saya. Ya mungkin bisa salah, tapi itulah pemikiran saya. Apa yang diberikan oleh jemaat lokal setiap bulannya itulah perwakilan BPP. Yang kedua adalah saya mungkin sedikit berbeda, ya. Apakah saya termasuk ekstrim? Saya pemikirannya seorang gembala itu harus hidup dari dombanya, seperti itu. Ya, jadi saya dulu Pak susah sekali Pak. Saya pernah mencoba mau nge-grab Gojek, dulu itu Gojek Pak. Gojek di Pasar Jimbaran itu Pak, karena saking susahnya gitu, ya. Tapi istri saya bilang, ngapain kerja Gojek? Yang penting melayani, begitu Pak. Ya, susah sekali sampai ya saya pikir semua punya pengalaman yang sama, tapi memang kita konsisten Pak. Ya, kita tidak akan lakukan hal lain. Ya, tapi dalam hal ini mungkin berbeda. Selalu saya tetap setuju seorang gembala itu hidup dari dombanya. Ya, karena itu yang disampaikan oleh janji Tuhan. Tapi kembali kepada, ini bukan sebuah keharusan, tapi kembali kepada iman, mungkin begitu, ya. Iman masing-masing, kemana kita yakin digerakkan oleh Tuhan. Nah, itu yang kedua pemikiran saya. Yang ketiga, saya merasa tadi disinggung tentang rumah tangga itu,
memang hubungan suami istri itu harus nomor satu. Ya, terima Nomor kasih. satu. Berapa keluarga-keluarga hamba Tuhan saya lihat romantis gitu ya. Nah, itu kekuatan kita karena banyaknya terjangan badai Amin. di banyaknya badai, terjangan, godaan di luar itu memang harus di backup dengan hubungan suami istri. Menarik, ada beberapa hamba Tuhan saya perhatikan luar biasa rumah tangganya suami istri ya. Dan itu sumber spirit khotbah sebenarnya ya, supaya dapat pengilhaman bagus, pencerahan bagus, inspirasi bagus karena hubungan bagus sama suami istri. Jadi maksud saya, mari rekan-rekan, walaupun banyak tantangan, kesulitan di jemaat lokal, hubungan rumah tangga itu harus tetap dinomorsatukan. Karena ini kunci kita tetap bisa terbang tinggi. Ya, itu saja Pak Suman, pemikiran saya Pak. Baik, dulu ada pernah penelitian bilang begini, kalau mau tahu siapa bapaknya, tanyalah anaknya di warung, begitu ya. Jadi kalau saya mau tahu Pak Santa, nggak perlu saya tanya Pak Santa, saya tanya anaknya di warung, gitu ya. Jangan di rumahnya, karena kalau di rumahnya pasti akan digertak-gertak sama bapaknya, begitu ya. Jadi memang kembali integritas tadi, karakter, semua situ nyatu, keduitan, keuangan gitu ya. Nah, ini ada waktu kita 3,5 menit lagi, kita sudahi atau kita lanjutkan. Kalau saya pribadi sampai jam 12 pun go on begitu. Bagaimana dengan teman-teman? Yang terakhir mungkin. Silakan Pak Made, monggo. Iya Pak, kalau saya lihat seru, jadi saya menurunkan tangan saya kembali. Rendah hati ya. Ya, jadi Pak, saya sendiri sebenarnya tadi juga disinggung dari saya, maaf kata, saya kan pendatang baru di GPB begitu. Tetapi saya sangat bersyukur bisa bergabung di GPB dan saya bangga begitu ya. Ada banyak hal yang saya belajar juga waktu memulai dan menata kembali pelayanan saya di GPB, karena memang dulu saya sangat mementingkan jemaat Tuhan ya salah ya. Tetapi ketika maaf kata, ketika saya tidak setuju dengan prinsip pada waktu di gereja lama sinode saya masalah mutasi, sehingga saya memutuskan saya tidak bisa mengikuti aturan ini, dan sementara saya jadi pembangkang di dalam begitu, karena memang pada waktu itu saya sempat bilang bahwa saya tidak setuju dengan sistem ini, dan saya berpikir bahwa sampai saat ini saya berpikir bahwa Tuhan panggil dan saya melayani di musim sampai sekarang, karena memang dari awal saya percaya Tuhan Yesus, dan dari sampai mahasiswa dan akhirnya pulang kembali melayani tadi, dan menjadi satu kebanggaan menurut saya. Sehingga waktu digabung di GPB, konsep di kepala saya untuk melayani mulai dirubah begitu. Tuhan tetap menjadi sentral utama, tetapi prioritas keluarga di dalam melayani itu yang penting, setelah itu baru memikirkan jemaat. Nah, saya melihat di sini Pak, dari penjelasan Pak Pendeta Made Lukas dan juga penjelasan Pak Pendeta Santa, dan juga ada hal-hal yang lain, bahwa memang keuangan memang dibutuhkan di dalam pelayanan. Saya sendiri ya, dalam perintisan kadang-kadang lemah lunglai juga dengan kalau diperhadapkan dengan keuangan. Tetapi saya cinta melayani dan saya suka melayani. Ya. Dan beberapa waktu yang lalu, ini menguatkan dan menghibur saya juga. Apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan, anak saya ngomong begini, satu saat saya mau jadi seperti Bapak, jadi pendeta. Dan saya tanya, apa yang menyebabkan kamu menjadi pendeta di umurnya yang 9 tahun ini? Ya, saya tidak tahu, tapi saya suka lihat Bapak di depan begitu. Dan saya agak-agak menangis. Sebenarnya saya ngomong begini, nah, lebih bagus kamu jangan jadi pendeta, jadi pengusaha lebih baik, jadi dukung pendeta, saya bilang begitu. Dan tetapi secara pribadi saya sangat bangga sekali bahwa ya, saya dulu melihat orang waktu saya percaya Tuhan Yesus, melihat teladan hamba Tuhan ini yang kadang-kadang ya uang transport aja susah ya gitu ya. Jadi tetapi dia tetap setia. Memang menurut saya uang ini penting, tapi segala sesuatu tidak bisa diukuran uang. Uang ini jadi roda untuk kita juga kebutuhan menurut saya, tetapi
Tuhan juga lihat bagaimana kesetiaan setiap orang dalam melayani Tuhan. Dalam pertemuan Full Gospel pada waktu itu seorang teman Full Gospel ngomong begini, pelayananmu itu adalah pekerjaan. Saya pikir-pikir kan benar juga. Ya, pelayanan kita ini pekerjaan kita. Dan sampai ke titik ini bisa melayani dan masih bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu, ya Bapak-bapak di GPB yang masih dikatakan saya baru ya, masih seumur jagung, tapi saya bangga. Saya berterima kasih dan di GPB saya justru banyak mindset saya dirubah. Cara pandang saya melihat pelayanan, cara pandang saya menghadapi pelayanan banyak tolong. Ya, kita kembali lagi sama saya sebenarnya kalau dari ngomong dari sudut finansial, saya pindah ke GPB sama saya sebenarnya gitu. Karena memang tidak ada sistem penggajian, tetapi bukan itu yang prioritas. Ya, seperti yang saya katakan tadi, saya dipanggil oleh Tuhan, melayani Tuhan, dan saya merasa bahwa memang bukan merasa saya bergabung di GPB adalah keputusan yang paling tepat. Dan sampai di sini, sampai pelayanan ke depan, ingin melihat juga perkara-perkara yang Tuhan kerjakan di dalam kesetiaan yang melayani Tuhan. Mungkin begitu saja, Pak. Terima kasih banyak. Baik, waktu habis, bahkan sudah lewat 3,5 menit. Kesepakatan kita close. Memang kita tidak membuat kesimpulan di sini, tidak membuat statement-statement. Ini semua adalah bahan, mungkin mentah, setengah mentah, untuk kita olah tentunya di keluarga dan di pelayanan masing-masing. Saya pikir seperti itu, ya.